Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema khotbah pada malam hari ini akan saya beri tema 4 pencuri sukacita. Nah, jadi sukacita itu Tuhan yang mau buat di dalam hidup kita, tetapi ada pencurinya. Ya, sebenarnya Tuhan itu mau kita hidup damai sejahtera, penuh sukacita ya. Itu kemauan Tuhan. Tetapi ada pencurinya. Nah, pencuri ini yang akan mencuri sukacita kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang rindu dan hidupnya diberkati penuh dengan sukacita. Namun kenyataannya banyak orang kehilangan sukacita. Bukan karena tidak percaya Tuhan, tetapi karena ada pencuri-pencuri rohani. Nah, pencuri-pencuri rohani inilah yang diam-diam masuk di dalam hati kita, sehingga sukacita kita, damai sejahtera kita hilang. Nah, kalau damai sejahtera sudah hilang dari hati kita, pikiran kita, sukacita kita hilang. Nah, hidup ini seperti ngincipi neraka, Bapak Ibu ya. Penderitaan yang tidak ada akhir ya. Karena apa? Enaknya emang ora seneng, enak emang anyel, enak emang susah. Nah ini ngeri Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Jangan sampai kita mengalami hal yang gitu. Bolehlah kita nggak punya apa-apa, urip pas-pasan, tapi sukacita itu harus tetap ada di dalam hidup kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya jangan sampai sukacita itu dicuri oleh kuasa kegelapan. Ya, ada pencuri sukacita itu. Ayo kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10. Tujuan pencuri itu seperti ini, Bapak Ibu ya. Tujuan pencuri. Yuk, dibaca Yohanes 10 ayat 10. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di situ dikatakan dengan jelas, Tuhan Yesus datang membawa hidup yang berkelimpahan. Kebalikan dari pencuri, ya tahu? Kalau pencuri itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, ya. Mencuri apa? Mencuri sukacita. Membunuh apa? Membunuh damai sejahtera kita. Membinasakan, bahkan kalau sudah dibunuh damai sejahtera kita, ya, sukacita kita sudah dibunuh atau dibinasakan, kita sudah tidak mempunyai lagi karena sukacitanya sudah mati. Ya, ini bahaya sekali. Ini strateginya iblis yang harus kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena iblis itu bukan cuma ingin mencuri tok, bahkan tujuannya lebih dalam dari itu, ingin membinasakan. Kalau sukacita kita sudah dibinasakan, sudah dibunuh sama iblis, ya, berarti sukacita kita sudah tidak ada. Berarti sudah tidak bisa tumbuh lagi. Ini berbahaya sekali Bapak Ibu. Tetapi kebalikan dari pencuri itu, Tuhan Yesus itu datang supaya apa? Kita hidup dalam berkelimpahan dan penuh damai sejahtera dan sukacita. Kebalikan ya Bapak Ibu, kosok balen. Ya, jadi Tuhan itu kepengen kita hidup berkelimpahan, orang sampai kekurangan. Terus Tuhan ingin hidup kita penuh damai dan sukacita. Itu maunya Tuhan. Bapak Ibu harus garis bawahi. Maunya Tuhan itu kita hidup berkelimpahan, damai, sukacita. Tetapi sayang sekali ada oknum yang tidak senang dengan kedamaian itu. Oknum itu adalah iblis, di mana iblis itu akan mencuri kedamaian dan sukacita, damai sejahtera, bahkan kelimpahan kita dicuri sama iblis. Nah, itu membuat kita tidak memiliki apa-apa. Seolah-olah hidup itu enggan, mati tak mau. Ya kalau susah terus gini hidup enggan loh Bapak Ibu. Mati, tapi mati kok urung siap. Dosaku sik akeh. Neng urip kok aku wis bosen melarat, bosen rekoso. Pernah ya denger kayak gitu ya Bapak Ibu ya? Sudah bosen uripku rekoso kaya ngene, maunya protes, tapi mati ora wani, urung siap. Kok nek mati kayak terus piye? Nah aku gantung kayak mlebu neraka. Ya, masih takut kan? Nah, ini hidup segan, mati tak mau. Inilah penderitaan. Penderitaan itu diciptakan iblis. Nah, caranya iblis mencuri dulu sukacita kita. Nah, lalu 4 hal itu apa? Apa saja yang mencuri sukacita kita? Sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu tentang khotbah itu adalah sebenarnya salah satu pencuri sukacita. Yang pertama, pencuri sukacita itu adalah kekhawatiran. Udah, saya nggak akan khotbah lagi tentang kekhawatiran. Tapi kalau Bapak Ibu itu khawatir dengan apapun juga, apapun itu sukacitanya pasti sudah hilang.
pasti sudah dicuri. Kalau sukacitanya sudah dicuri, sudah hilang, setan itu masuk melalui pikiran, hati, telinga. Jadi kita jadi sensitif banget, ya. Jadi kita ngamuan, misuh-misuh, berontak, ya, tidak terima, malas. Nah, ini dampak dari sukacita yang sudah dicuri, Bapak Ibu, ya. Jadi kita bisa mendeteksi hidup kita. Ketika hidup sudah tidak bergairah, hidup sudah tidak ada sukacita, itu tandanya kita sudah dicuri sukacita kita. Nah, lah bagaimana? Jangan mau dicuri. Karena itu ujian. Tadi Bu Min bilang ya, semua ini ujian. Betul, itu ujian. Kalau itu tahu ujian, tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Tetaplah bersukacita. Di mana kita bisa bersukacita? Di dalam memuji Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ya, beribadah. Itu membuat sukacita kita tumbuh. Tetapi ketika kita sudah aras-arasen, sudah tidak mau lagi, wah, pokoknya orang enek duit sakmene aku wis ora iso seneng. Berarti ya Bapak Ibu, hidupnya dikuasai oleh mamon. Hidupnya dikuasai oleh uang, sehingga itu mencuri sukacita kita. Jadi kita khawatir dengan semuanya, ya. Di dalam Matius 6 ayat 25 dikatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jadi tidak perlu khawatir nih Bapak Ibu, akan apa yang tidak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang tidak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi Bapak Ibu, selama kita ini masih diberi kekuatan dan kesehatan sama Tuhan, tetaplah bersukacita. Selama kita masih bernafas, jangan mau sukacita itu dicuri oleh iblis. Jadi kalau kita tahu-tahu kok aku rasa seneng ya, hati-hati. Ini iblis. Kok dino iki kok aku anyel banget ya, baper banget ya. Dino iki kok aku kok ora seneng. Ndelok apa ora seneng. Ingat, itu iblis. Itu harus kita tengking di dalam hidup kita. Ya, amin Bapak Ibu. Nah, jadi kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa. Itu ayat 27. Dikata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja dalam jalan hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu terus-menerus khawatir, tidak akan menambah apa-apa. Nah, lalu apa Bapak Ibu? Kekhawatiran itu dampaknya apa? Dampaknya menguras pikiran. Kalau kita khawatir, pasti pikiran kita gerantes. Terus menghilangkan damai, jelas ya. Kalau kita khawatir, pasti tidak ada damai sejahtera. Yang ketiga, kalau kita khawatir, membuat kita fokus hanya pada masalah. Ya, jadi kalau kita khawatir, nggak boro-boro mikir pekerjaan Tuhan, boro-boro mendoakan orang lain, boro-boro kita membantu orang yang kesusahan. Kita hanya fokus kepada masalah kita sendiri. Mau nolong orang, nggak mau. Aku dewe perkoso. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ini adalah fokus pada diri sendiri. Tapi Tuhan mau di dalam keadaan apapun, kita tetap peduli sama orang. Kita tetap peduli sama pelayanan. Ya, Bapak Ibu, supaya apa? Kekhawatiran itu tidak menyerang hidup kita. Jadi itu Bapak Ibu. Terus lalu yang kedua, solusinya bukan yang kedua ya Bapak Ibu ya. Itu masih yang pertama, sorry. Kita satu ayat lagi, Filipi 4, 6 dan 7. Di situ dengan jelas dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, lucu ya Bapak Ibu ya. Kondisi koyong ini mongkon dongo karo mengucap syukur. Nah, logikane nek gaji ndak dibayar-bayar, pasti kuatir dibayar tenan ora yo. Jojo PHP, Jojo gini. Itu pasti kuatir Bapak Ibu ya. Karena apa? Kita sudah terlanjur bekerja, banteng tulan, melakukan segala upaya, bahkan sampai ninggal-ninggal ke Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nek ora dibayar, yo kuatir apa kuatir? Sebenarnya khawatir Bapak Ibu. Tetapi di situ dikatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi Bapak Ibu harus mohon sama Tuhan. Tuhan,
aku butuh uangku, aku butuh gajiku Tuhan. Saya tuh sudah tidak bisa lagi membujuk untuk mendapatkan gaji saya. Ini sudah sebulan sekian aku tidak dibayar. Ngeri. Ini perbudakan Tuhan. Harus ngomong sama Tuhan. Di dalam doa. Tetapi harus tetap mengucap syukur. Jadi solusinya apa? Ketika kita khawatir, berdoa dan mengucap syukur. Ya, supaya sukacita kita tidak diambil Tuhan. Solusinya kalau kita khawatir, ya, kita harus berdoa dan mengucap syukur. Susah. Kalau tidak punya apa-apa mengucap syukur itu susah. Susah apa susah Bapak Ibu? Susah. Tetapi apakah tidak bisa? Bisa. Asal kita mau. Ya. Saya mencoba untuk mengucap syukur dan saya tidak kehilangan sukacita saya. Saya nggak tahu keluarga saya yang lain. Tapi saya percaya anak-anak saya juga nggak kehilangan. Kami tetap bisa bergembira bersama, tertawa meskipun nggak punya apa-apa. Ya, mau jeleger itu, Bapak Ibu ya. Tetapi sebenarnya mengalami hal-hal yang kayak dialami Bumi, Bu Budi, ngalami juga, Bapak Ibu. Jangan, memang saya ditempatkan di sini supaya saya itu bisa merasakan yang Bapak Ibu rasakan juga. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, dalam keadaan seperti itu, saya tetap berusaha untuk mengucap syukur. Saya berdoa untuk pergumulan saya berdoa untuk anak saya berdoa untuk ekonomi saya berdoa untuk pelayanan saya. Ya, saya mengucap syukur buat semuanya. Pelayanan kok maju-maju kayak ini, mulai khawatir. Nah, ketika saya khawatir, pelayanan pun saya nggak ada damai, Bapak Ibu ya. Jangan dikira khawatir saya cuma masalah ekonomi, masalah pelayanan pun saya khawatir, Bapak Ibu. Tetapi saya tahu ini pasti iblis penyebabnya. Iblis yang ingin menghancurkan pelayanan. Sehingga apa? Terjadi seperti ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tidak perlu khawatir, dan jika khawatir itu datang, solusinya cuma berdoa dan mengucap syukur. Orang duwe apa-apa wis ben, tetap berdoa, tetap mengucap syukur. Jangan malas, jangan bersungut-sungut, jangan melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Ya, itu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu. Pencuri sukacita yang kedua itu adalah perbandingan atau compare. Ya, bahasa Inggrisnya compare. Kita itu memperbandingkan diri kita dengan orang lain. Nah, kalau Bapak Ibu memperbandingkan hidup kita dengan orang lain, kita akan apa? Kehilangan sukacita. Sukacita itu akan dicuri ketika kita memperbandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita lihat Korintus 10 ayat 12. 2 Korintus, Memang kami tidak berani menggolongkan diri kami kepada atau membandingkan diri kami dengan beberapa orang yang memuji-muji diri. Tetapi mereka yang mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan diri dengan mereka sendiri tidaklah bijaksana. Jadi Paulus itu tidak membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nah, coro gampangnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, supaya hidup kita tidak kehilangan sukacita, jangan pernah membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Karena hidup orang lain kadang-kadang itu seperti fakta morgana, Bapak Ibu. Fakta morgana itu kelihatannya baik-baik saja, tetapi belum tentu. Orang Jawa bilang sawang sinawang, ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Kalau membandingkan diri kita dengan orang lain, kita pasti akan kehilangan sukacita. Tetanggaku sudah bisa beli ini, tetanggaku sudah beli itu, si bapak etole kae wis iso ngene, bojoku koyo ngene. Istri orang lain seperti itu, istriku koyo ngene, ya. Anak orang lain seperti itu, anakku koyo ngene. Nah, ketika kita mulai membandingkan itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan kehilangan sukacita. Nah, jadi Bapak Ibu jangan pernah membandingkan ya dengan siapapun ya Bapak Ibu. Bapak Ibu diciptakan itu unik. Bapak Ibu diciptakan bukan menjadi orang lain, tetapi menjadi diri sendiri. Lalu apa dampaknya ketika kita banyak membandingkan hidup kita dengan orang lain? Yang pertama apa? Iri hati. Ya, iri hati, wong ngono iso aku ra iso. Ya, itu membandingkan. Yang kedua, kita tidak puas dengan hidup.
uripku kok kaya ngene rekosone ya. Wah, sembuh iki uripku kaya ngene. Gitu ya. Yang kedua menjadi rendah diri kadang-kadang. Minder. Wah, kaya anak wong sugih, aku wong ra duwe, aku ora iso apa-apa, kaya wong pinter, kaya pejabat aku dudu sapa-sapa, minder. Atau sebaliknya, ketika kita membandingkan diri kita yang lebih rendah, kita menjadi orang yang sombong. Nah, itu dampaknya. Nah, semua ini melahirkan apa Bapak Ibu? Melahirkan sesuatu yang membuat sukacita kita hilang. Jadi berhentilah membandingkan hidup kita dengan orang lain. Ya. Yang ketiga pencuri sukacita yang ketiga, ini penting banget bagi orang percaya Bapak Ibu ya. Pencuri sukacita kita yang ketiga adalah kepahitan dan tidak mau mengampuni. Nah, ini paling besar. Ini yang paling ambil bagian apa Bapak Ibu paling besar. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mempunyai kepahitan hati dan tidak mau mengampuni, kepahitan itu adalah racun di dalam hidup kita. Nah, ibaratkan racun Bapak Ibu ya, kepahitan itu racun yang kita minum sendiri, tetapi kita berharap orang lain yang mati. Nah, kalau racunnya kita minum, yang mati siapa? Orang lain apa kita? Ya kita. Ya, jadi jangan pernah kita mempunyai kepahitan ya Bapak Ibu ya. Jangan pernah kita mempunyai akar pahit. Kalau kita mempunyai akar pahit, berarti kita sedang minum racun dalam tanda kutip. Yang mati bukan orang lain yang kita benci. Yang mati kita sendiri. Ya, jadi mulailah kita menghilangkan akar pahit dan melepaskan pengampunan. Kalau Bapak Ibu hari ini disakiti orang lain, lepaskan pengampunan. Mungkin kita pahitlah hati kita, mungkin kita nangis, mungkin kita kloro-loro Bapak Ibu ya. Coba bayangkan, kalau kita punya kepahitan, kadang-kadang kepahitan itu datang dari orang-orang terdekat loh Bapak Ibu ya. Nah, orang lain ngelarani aku iso tak lalek gitu, tapi nek mendino ngerti. Ya kadang-kadang itu susah. Susah Bapak Ibu. Terus tak rewangi koyo ngene, dia malah menyakiti aku. Itu kepahitan Bapak Ibu. Nah, ketika kita tidak bisa mengampuni, kita seperti minum racun. Yang anehnya racun itu tidak langsung mati. Pelan-pelan matinya Bapak Ibu ya. Kita matinya pelan-pelan. Nah, jadi ketika kepahitan itu kita nikmati, kepahitan hati kita nikmati dan kita tidak melepaskan pengampunan, kita sedang minum racun, tetapi yang mengharap orang lain yang mati. Itu tidak bisa. Kita akan mati ketika kita mempunyai kepahitan. Jadi Bapak Ibu harus hilangkan kepahitan itu supaya hidup kita menjadi sukacita. Efesus 4, 31 dan 32. Jadi segala apa? Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Jadi kalau di antara kita itu ada ini Bapak Ibu, ada kepahitan, kegeraman, kemarahan, ada pertikaian, ada fitnah, buang jauh-jauh di antara kita. Ya, demikian pula segala kejahatan, buang jauh-jauh. Tetapi hendaklah kamu ramah terhadap seorang dengan yang lain. Jadi apapun yang terjadi, kita harus tetap ramah kepada orang lain. Meskipun orang lain itu menyakiti kita. Bisa Bapak Ibu? Bisa nggih? Bisa, pasti bisa. Karena Tuhan, nah susah memang, tapi pasti bisa. Nah, kepahitan itu sebenarnya menutup pintu sukacita. Jadi selama hati kita masih pahit, sukacita itu tidak akan pernah kita dapatkan. Tentrem ayem itu tidak pernah ada. Eneke mung anyel, eneke mung nesu, eneke mung sakit hati. Itu ya Bapak Ibu ya. Terus yang keempat, pencuri sukacita yang keempat adalah dosa yang dipelihara. Ya, dosa yang dipelihara itu begini Bapak Ibu. Kita sudah tahu berdosa, tetapi dilanggar terus. Kita sudah tahu ini berdosa, tetapi jalan terus. Itu kita memelihara dosa. Jadi Bapak Ibu ketika kita memelihara dosa itu, kita tahu ini salah di hadapan Tuhan, kita terus-terusan lama-lama itu akan mencuri sukacita kita. Dan ketika sukacita kita dicuri, kita sudah tidak mendapatkan apa-apa. Urip itu renek gunane Bapak Ibu ya. Punya banyak duit, punya banyak kekayaan, tetap tidak pernah sukacita karena kita memelihara dosa. Jadi pencuri sukacita yang keempat ini adalah memelihara dosa. Raja Daud ketika dia memelihara dosa, apa yang terjadi? Dia itu
menderita. Tetapi ketika kita bertobat, meninggalkan dosa, Raja Daud pun mengalami sukacita. Ya, kita lihat di dalam Mazmur 51 ayat 12. Saya akan baca dalam terjemahan lain. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan. Nah, kegirangan karena keselamatanmu. Jadi Daud ini adalah orang yang suka berintrospeksi. Kadang-kadang dia berkata kepada dirinya sendiri, bersukacitalah hai jiwaku. Ya, termasuk ini, bangkitlah kembali padaku kegirangan. Bangkitkanlah kembali padaku sukacita. Ya, kegirangan itu sukacita. Bangkitlah kepadaku damai sejahtera karena keselamatan Tuhan. Nah, jadi kita itu juga harus ngomong pada diri kita seperti Raja Daud ngomong kepada dirinya. Ya, kalau kita sedang susah, jangan pernah bilang aurebul kosong. Bilang, ayo semangat. Ya, misalkan nama saya Bumin, ya, ayo Min, semangat Min. Gitu ya. Ayo Mul, semangat Mul. Nah, gitu. Itu kita ngomong pada diri kita sendiri. Ya, aku harus sukacita Mul. Gitu misalkan nama saya Mul ya. Ya. Ini penting Bapak Ibu. Ini namanya afirmasi positif. Jangan malah mencari kambing hitam. Wah, aku susah ini goro-goro kowe. Aku susah ini goro-goro si A, si B. Ayo, mulai sekarang afirmasi positif. Yuk, bangkit. Aku harus bersukacita. Aku tidak boleh menderita hanya karena nggak punya duit. Aku tidak boleh sedih hanya karena belum ada uang. Aku harus tetap bersukacita. Itu ngomong sendiri nggak apa-apa. Raja Daud itu seperti itu, Bapak Ibu. Bahkan Raja Daud itu ketika dia menyadari hal itu, roh sukacita itu datang kepada dirinya. Dia bisa rela, ya, rela di dalam hatinya, menerima segala sesuatu itu rela dan ikhlas, sehingga Raja Daud, Bapak Ibu, mendapatkan sukacitanya kembali. Raja Daud itu punya banyak dosa, Bapak Ibu ya, tetapi ketika dia bertobat, dia dikembalikan oleh Tuhan. Dia dikembalikan sukacitanya. Dia diberkati Tuhan. Karena apa? Dia sudah meninggalkan hal itu. Dosa yang dipelihara itu sudah hilang. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita jangan pernah memelihara dosa. Karena dosa itu akan membuat hidup kita kehilangan sukacita. Nah, dosa itu membuat apa sih? Kenapa harus kita buang atau tidak boleh dipelihara? Dosa itu membuat hati kita tidak tenang. Ayo Bapak Ibu kalau berbuat dosa pasti tidak tenang. Bapak Ibu mencuri pasti tidak tenang. Meskipun rakunangan, deg-degan. Ya. Siapa pernah ngutil Bapak Ibu? Saya pernah ngutil waktu masih kecil Bapak Ibu ya. Ngutil pulas. Ya, dipameri sama teman saya namanya si Sri waktu itu punya masih namanya juga anak-anak ya. Dipameri gitu, wah aku kepengen bapakku rasa nungkoke, aku ambil satu tak bawa pulang. Ya toh ngutil, ya toh. Ngutil kacang neng warung ya pernah Bapak Ibu ya. Waktu saya bawa itu deg-degan terus. Tahu-tahu bapak si Sri itu moro neng omahku Bapak Ibu. Wah, saya ndelik neng serlongan Bapak Ibu ya. Karena ya ketakutan. Artinya apa Bapak Ibu? Hati saya tidak tenang karena saya mencuri, karena saya ngutil. Ya, itu Bapak Ibu. Jadi dosa sekecil apapun Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika kita pelihara itu membuat hati kita tidak tenang. Jadi malam hari ini ayo kita koreksi hati kita. Tuhan, aku punya dosa apa ya? Bereskan sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun kalau aku banyak dosa ini. Ini yang membuat saya tidak tenang. Terus Bapak Ibu, dosa itu membuat doa kita terhambat. Ya, ayat Alkitab mengatakan yang menjadi penghambat adalah segala dosa-dosamu. Tangan Tuhan itu tidak kurang panjang, telinga Tuhan tidak kurang tajam, ya. Tetapi yang membuat menjadi penghalang doamu adalah dosa-dosamu. Jadi dosa itu harus kita singkirkan, ya Bapak Ibu. Terus dosa itu membuat hubungan kita dengan Tuhan makin jauh. Kalau kita makin meninggalkan ibadah, makin meninggalkan Tuhan, kita sulit untuk kembali. Makin sulit, makin berat. Wis pekewo, wis ngene, dan lain sebagainya ya. Terus, tetapi Bapak Ibu, berita baiknya adalah begini. Ketika pertobatan terjadi, pemulihan itu terjadi. Sukacita itu akan terjadi dalam hidup kita.
Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, malam hari ini marilah kita perhatikan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Apakah saya masih khawatir? Apakah saya masih membandingkan diri dengan orang lain? Apakah saya masih menyimpan kepahitan? Apakah saya punya dosa yang belum dibereskan? Nah, ini kita koreksi diri kita masing-masing. Keempat hal ini adalah pencuri sukacita. Dan ketika kita sudah membereskan semuanya dan dikasih Tuhan, sukacita itu akan hadir di dalam hidup kita. Dan berkat, kelimpahan, damai sejahtera yang dari Tuhan itu akan menjadi milik kita. Berkat itu pasti, Bapak Ibu. Tidak mungkin tidak. Percaya saja, pasti. Ya, tapi syaratnya harus bereskan semua ya Bapak Ibu ya. Tidak boleh khawatir, tidak boleh banding-banding tidak boleh ada kepahitan, dan tidak boleh ada dosa yang disimpan. Ya, saya kira firman Tuhan cukup sekian, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin.